Bicara prinsip syariah sebenarnya bukan hanya bicara di pasar modal ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman mau memahami ekonomi syariah secara global, keuangan syariah gitu ya, prinsip-prinsipnya sama, nggak berubah. Pertama, ini yang paling terkenal nih, paling teman-teman bilang yang penting tidak ada riba. Nah itu. Jadi hindari riba, betul. Tapi bukan itu yang paling utama. Ya. Ada lagi yang lain, ada lagi yang paling khusus buat investasi adalah ada yang namanya gharar. Nah ini agak susah ngomongnya. Apa kan? Tuh Pak gharar? Gitu. Jadi teman-teman gharar ya bukan horor, beda gitu. Kalau misalnya kalau kita mau, saya mau cari untung nih, cari untung dari investasi di pasar modal, terus belinya dengan cara seperti judi gitu. Untung dapat tapi nggak berkah. Halo teman-teman Monety semuanya, jumpa lagi kita di podcast Monety Talk. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa, seorang Vice Director di IDX Islamic Bursa Efek Indonesia. Beliau juga aktif menulis beberapa buku mengenai investasi dan keuangan syariah, dan di sini sudah ada salah 2 bukunya. Dan kebetulan juga beliau dulunya dosen saya sewaktu masa kuliah. Please welcome Pak Irwan Abdullah. Selamat pagi Mas Gulam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Pak sudah mau mampir ke sini. Ya Pak Irwan. Jadi kan tema podcast kita kali ini itu adalah kenalan dengan pasar modal syariah Pak. Okay. Jadi mungkin dalam beberapa menit ke depan kita akan ngobrol banyak Pak seputar hal tersebut. Langsung aja nih Pak, yang pertama saya mau nanya, dan ini juga mungkin mewakili teman-teman Monety yang belum banyak tahu Pak. Kenapa sih Pak harus ada pasar modal syariah, dan apa bedanya pasar modal syariah itu dengan pasar modal konvensional Pak? Oke. Ini pertanyaan sejuta umat ya. Jadi teman-teman Monety, kalau pertanyaannya adalah kenapa sih gue harus ke pasar modal syariah? Apa bedanya? Jadi bayangkan aja kita mau dapat keuntungan dari sebuah investasi, tapi kita juga pengen berkah dari investasi tersebut. Jadi sesimpel itu. Kenapa harus pasar modal syariah? Ya kalau kalian mau jadi investor, mau jadi mau berinvestasi tapi dapat berkah, ya pilihannya cuma satu, pasar modal syariah. Terus bedanya apa? Bedanya ya seperti namanya, pasar modal syariah. Artinya pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip syariah gitu. Okay. Jadi kalau teman-teman mau menjadi investor di pasar modal syariah, mau tidak mau teman-teman harus paham dulu apa itu investasi, apa itu pasar modal, baru setelah itu cek sesuai nggak dengan syariah. Sesimpel itu. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya kalau kita mau, saya mau cari untung nih, cari untung dari investasi di pasar modal, terus belinya dengan cara seperti gharar gitulah, seperti judi gitu. Untung dapat, tapi nggak berkah. Okay. Jadi kalau mau berkah, ya caranya jangan begitu. Nanti gimana caranya ya kita pertanyaan selanjutnya ya. Oke, siap Pak. Berarti intinya pasar modal syariah itu kita bukan dapat untungnya doang, tapi juga dapat berkahnya ya Pak? Betul. Jadi kalau bahasanya teman-teman investor syariah itu dapat cuan dan dapat berkah. Ya, gitu. Siap. Dan tadi kan sempat disinggung soal prinsip ya Pak. Kalau boleh tahu dan boleh diceritain sama Pak Irwan, prinsip-prinsip apa aja sih Pak yang harus dipenuhi di pasar modal syariah lebih detailnya Pak? Bicara prinsip syariah sebenarnya bukan hanya bicara di pasar modal ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman mau memahami ekonomi syariah secara global, keuangan syariah gitu ya, prinsip-prinsipnya sama, nggak berubah. Pertama, ini yang paling terkenal nih, paling teman-teman bilang yang penting tidak ada riba. Nah itu. Jadi hindari riba, betul. Tapi bukan itu yang paling utama gitu ya. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang paling khusus buat investasi adalah ada yang namanya gharar. Gharar. Nah ini agak susah ngomongnya. Apa kan? Tuh Pak gharar? Gitu. Jadi teman-teman, gharar ya bukan horor, beda gitu. Jadi gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas. Jadi syariah itu sangat mendorong kalau kita investasi harus dari sesuatu yang jelas.
Jadi kalau tidak jelas, belum jelas hindari. Contoh yang tidak jelas, misal kita beli, ini yang paling terkenal lah, beli kucing dalam karung. Nah itu, Oke. itu goror yang paling jelas gitu. Berarti dalam konteks transaksinya ya Pak ya? Transaksi dan belinya, Oh. barangnya. Misal, contoh goror yang dalam konteks investasi gini. Saya misalnya Mas Gulam deh, Mas Gulam mau jadi investor, kemudian membeli saham yang Mas Gulam nggak tahu. Misalnya sahamnya apa? Oh Pak Irwan, saya mau beli saham ABCD. Saya tanya, saham apa tuh Mas? Wah saya nggak ngerti, tapi kata teman saya ini bakal jadi bagus. Nah itu goror. Karena kita membeli sesuatu, kita berinvestasi di sesuatu yang kita nggak tahu. Oke. Nah itu goror. Itu nggak boleh secara syariah. Nggak boleh. Gitu. Kalau riba orang semua tahu lah ya, bunga gitu. Bunga itu identik dengan riba. Padahal bahasanya fikih, riba itu adalah sesuatu yang ditambahkan yang sebenarnya tidak boleh ditambahkan. Gitu. Nah, bunga dalam konteks investasi kan penambahan. Nah, sehingga karena penambahan dari sebuah transaksi yang dalam fikih ada beberapa yang tidak boleh, maka itu menjadi tidak boleh. Kemudian ada maisir. Maisir ini judi lah kalau bahasanya gampang itu. Artinya investasi itu tidak boleh sambil berjudi. Gitu. Kalau bahasa orang-orang mahasiswa fikih itu bilangnya maghrib, maisir, goror, dan riba gitu. Nggak boleh itu dalam investasi. Di luar itu sebenarnya kalau saya lebih fokus ke kalau bicara tentang kenapa prinsip syariah ini harus digunakan. Jadi pertama, ada satu yang sering lupa di luar maghrib itu bahwa yang paling penting dari berinvestasi sesuai syariah itu barangnya harus jelas. Karena tidak jelas menjadi goror. Nah, karena barang harus jelas, maka yang kedua transaksinya harus jelas, para pihaknya harus jelas. Misalnya Mas Gulam, bukan hanya di pasar modal nih, Mas Gulam mau jual rumah. Oke. Saya mau beli rumah dari Mas Gulam. Saya harus tahu rumahnya di mana, siapa pemiliknya. Gitu. Jadi goror itu nggak hanya di pasar modal syariah? Nggak hanya. Oke. Banyak lah contoh, tapi yang paling pasar modal begitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, tapi teman-teman nggak usah susah. Waduh Pak Irwan susah dong. Gue nih belum paham gitu. Tenang, sekarang udah ada panduannya yaitu fatwa. Jadi sesimpel kalau di Indonesia, oke, kalau lu mau jadi investor yang syariah, tapi lu nggak paham, ya itu ikutin aja fatwa. Karena fatwa itu sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan itu sudah diuji lah secara fikihnya gitu ya oleh anggota Dewan Syariah Nasional yang saya bilangnya ustadz-ustadz dan kiai-kiai gitu yang lebih lancar baca Arab gundul gitu dari baca bahasa Indonesia sendiri gitu. Jadi gitu kira-kira ya. Berarti pasar modal syariah ini tadi diawasi oleh DSN MUI ya Pak ya? Nah, bukan diawasi DSN MUI itu. Jadi sebenarnya gini, kan tadi saya bilang pasar modal syariah itu ada pasar modal, ada syariah. Pasar modalnya sendiri itu under regulasi OJK. Oh, tetap OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Jadi regulasinya namanya POJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau DSN MUI itu perannya apa, Pak? Di mana posisi DSN MUI? Nah, bukan ngatur. Dia lebih memberikan guidance. Oh, guidance. Dia panduan. memberikan guidance dalam bentuk fatwa yang isinya itu adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam berinvestasi di pasar modal. Nah, di Indonesia tenang. Hampir semua fatwa itu dikonversi ke dalam regulasi OJK. Jadi kalau kita baca regulasi sebenarnya ada 90%-an lah kira-kira itu isinya fatwa. Dan udah banyak loh Mas Gulam, fatwa di pasar modal syariah itu. Apa aja tuh Pak? Dan ada banyak banget saya. Sumber rujukannya apa tuh Pak? Gitu fatwanya ya. itu? Jadi fatwa di pasar modal syariah itu ada 27. Wah, 27. Fatwa. Fatwa DSN MUI tentang ekonomi syariah itu ada lebih dari 150-an. Wah, banyak banget Pak. Banyak. Nah, kok banyak? Indonesia itu unik. Kalau teman-teman mempelajari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh di Malaysia itu misalnya untuk keuangan syariah, itu relatif nggak banyak karena mereka satu fatwa untuk banyak hal di dalamnya. Kalau di Indonesia spesifik, misal investasi syariah. Dalam investasi itu ada produknya namanya saham. Oke. Ada satu saham, ada satu fatwa khusus saham. Kemudian dalam
investor mau beli saham itu ada transaksinya. Ada satu fatwa khusus untuk transaksi saham. Oh, ada khusus lagi. Kemudian si saham itu setelah ditransaksikan di bursa itu kan dikliringkan. Maka ada fatwa khusus clearing. Oh, jadi situasional ya Pak? Spesifik. Jadi kita tuh sudah komplit sekali dari proses pembukaan rekening, beli sahamnya, clearingnya, kemudian pemindah bukuannya. Jadi kan kalau beli saham, belinya nanti sahamnya dipindahin ke saya, uangnya dipindahin ke yang jual gitu kan. Itu sudah ada fatwanya. Jadi Indonesia itu urusan fikih udah tenang lah, sangat spesifik gitu. Beda, makanya khusus pasar modal syariah aja ada 27 loh, banyak. Dan apakah fatwa ini masih update terus, Pak? Update terus. Mengikuti perkembangan zaman berarti? Ya, jadi kalau ini teman-teman biar paham juga apa itu fatwa gitu. Fatwa itu simpel. Fatwa itu adalah panduan. Bukan hukum ya, jangan lupa. Karena kalau hukum misalnya kalau ada kasus fatwa jadikan sebagai landasan enggak. Jadi dia bukan hukum positif, tapi panduan. Panduan dalam memudahkan kita untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pak, boleh nggak saya tidak memenuhi? Ya silahkan aja gitu kan. Nggak ada yang ngelarang. Karena kalau tidak ngikutin fatwa ya nggak dihukum. Tapi secara fikih ada isu. Misalnya kalau beli saham nggak ngikutin fatwa, bisa jadi transaksinya nggak halal. Gitu. Jadi nggak ada sanksi pidananya nggak gitu, ada sanksi Pak? pidana. Tapi lebih ke sanksi masalah tadi berkah atau tidaknya. Oke. Gitu. Atau kalau lebih tinggi lagi masalah halal haram gitu. Kalau boleh tahu fatwa pertama di Indonesia itu apa, Pak? Terkait pasar modal syariah. Jadi fatwa pasar modal syariah pertama itu diterbitkan oleh DSN MUI itu berhubungan dengan produk pertama. Produk investasi syariah pertama di Indonesia. Apa tuh, Pak? Reksadana syariah. Reksadana syariah. Tahun 97 reksadana syariahnya keluar, belum ada landasan fatwanya, maka kemudian tahun fatwa pertama itu 99 kalau nggak salah. Tahun 99 diterbitkanlah fatwa pertama tentang investasi reksadana syariah. Jadi gini, teman-teman wanita kalau mau belajar nih, yang namanya fatwa biasanya dihubungkan dengan produk. Satu itu. Ada produknya, ada fatwanya. Kemudian fatwa dihubungkan dengan cara transaksi. Dan yang ketiga, yang sering banyak dikenal, yang penting akadnya gitu. Nah, itu fatwa juga banyak yang berisi tentang akad-akad. Akad itu sama dengan transaksi, Pak? Akad itu seperti lagunya penyanyi terkenal, enggak gitu ya? Oh, itu Pak, itu dua. Jadi gini, akad itu sebenarnya bukan transaksi tapi perjanjian. Perjanjian. Okay. Kita kan taunya akad itu kalau nikah gitu kan, akad nikah gitu. Padahal setiap kita melakukan perjanjian apapun itu ada namanya akad. Nah, dalam konteks syariah, akad itu menjadi penting. Makanya kan sering bilang yang penting akadnya gitu ya. Karena ada rukun yang harus dipenuhi. Apa aja, kalau Pak? rukun-rukun itu tidak terpenuhi, transaksi itu bisa jadi tidak syariah. Atau batal secara syariah. Apa saja rukun akad itu? Pertama, barangnya. Apa sih objek transaksinya? Tadi harus jelas, harus kepemilikannya jelas, barangnya jelas. Yang kedua, para pihaknya. Jangan sampai kita transaksi terus kita nggak tahu siapa nih pemiliknya. Duitnya transfer ke siapa gitu. Nah, yang ketiga ada ijab kabul. Jadi ijab kabul itu bukan hanya di nikah, pernikahan loh ya. Teman-teman gitu. Mas Gulam kayaknya belum ijab kabul. Menuju, Pak. Insya Allah. Jadi ijab kabul itu serah terima. Saya serahkan barangnya, saya terima uangnya. Nah, itu ijab kabul. Nah, kalau salah satu dari tiga utama itu tidak ada, bisa jadi batal secara syariah transaksinya. Gitu. Nah, itu akad yang menurut syariah itu agak harus dipenuhi. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman mau baca tentang perjanjian secara hukum positif sama. Kan kalau kita beli rumah, jelas dulu rumahnya. Mana rumahnya, suratnya ya kan? Iya. Udah gitu siapa punya siapa, kan clear kan? Balik lagi ke goror tadi ya, Pak? Betul. Gitu. Ini hukum positif juga sama. Transaksi sama siapa? Irwan sama siapa nih pemilik rumahnya? Begitu sama Gulam pas dicek, enggak kok rumahnya bukan punya Gulam. Nah, kan jadi nggak bisa jadi batal kan? Iya. Nah gitu. Habis gitu kan harus tanda tangan. Nah serah terima kan tanda tangan gitu, serah terima. Nah itu rukun akad. Harus terpenuhi gitu. Oke, Pak, tadi kan kita udah bahas soal prinsip, terus juga soal maghrib tadi ya, Pak.
Terus soal fatwa, sekarang kita ke produknya Pak. Oh, oke. Lebih ke produknya. Nah boleh diceritain nggak sih Pak, produk-produk apa saja yang tersedia di pasar modal syariah Indonesia? Nah ini penting nih teman-teman, kalau mau jadi investor di syariah, di pasar modal syariah kan harus tahu, gue mau investasi nih, tapi di mana ya, di apa, emang ada apa aja kan gitu. Jadi gini, investasi di pasar modal syariah itu produknya disebut efek. Efek. Orang Sunda agak susah nih, kebetulan saya Sunda nih Mas Gulam. Efek jadi epek gitu Epek, kan. iya. Nah, tenang, ada nama lain namanya sekuritas. Sekuritas, Ya. oke. Jadi kalau kita bicara produk di pasar modal yang terkenal namanya efek atau sekuritas atau bahasa yang lebih umum produk investasi gitu. Nah, jadi kalau kita ke pasar modal mau investasi maka itu nama produknya. Nah sekarang apa saja? Ada yang namanya saham yang paling terkenal nih. Iya. Saham. Apa sih saham Pak Irwan? Saham itu bukti kepemilikan. Kepemilikan apa? Perusahaan. Jadi kalau Mas Gulam ke pasar modal terus investasi di saham, artinya Mas Gulam beli saham perusahaan. Jadi otomatis menjadi pemilik perusahaan. Beli sebagian kepemilikannya ya Pak ya? Sesuai dengan porsi sahamnya. Oh oke. Kalau misalnya, nah itu satu gitu ya. Saham itu bukti kepemilikan. Kalau kita jadi investor saham, berarti kita pemilik perusahaan gitu. Nah saham ini paling tren dan paling terkenal nih di anak-anak muda terutama. Kalau nggak salah monetin anak muda ya. Iya Pak. Gitu ya. Identik dengan anak muda lah. Gen Z Pak. Oh, salah ya. Maksudnya anak saya muda gitu. Nah jadi ketika teman-teman investasi di saham, jadi pemilik saham, pertanyaannya seberapa banyak duitnya Pak? Saya kan anak muda, 100.000 juga cukup Mas. Oh cukup? Bisa. Buat beli saham Pak? Buat beli saham. Jadi saham itu kalau kita mau beli saham, ada satuannya namanya lot. Lot? LOT. Satu lot. Sama seperti kalau kita beli jeruk 1 kilo gitu. 1 ons, nah ini 1 lot. 1 lot itu isinya 100 saham. 100 saham, lembar. Nah, lembar saham Pak? Kalau dulu namanya lembar. Oh. Sekarang kan udah nggak pakai lembar. Oh iya, ya oke. 100 saham. Nah 100 saham ini kalau Pak Irwan 100.000 emang cukup? Ya cek aja. Kalau ada saham harganya 500 perak, emang ada banyak saham harganya 500 perak per saham atau per lembar saham lah. Kalau 1 lot berarti 500 kali 100 berapa tuh? 500 50.000. 50.000, iya murah Jadi Pak. beli 100, kita punya duit 100.000, beli saham yang harganya 500 perak, ada kembalian 50.000, ya kan? Bisa, ada yang 100 perak ada, 200 perak juga ada. Jadi dengan 100.000 itu kita sudah bisa jadi pemilik perusahaan. Jadi investor saham. Jadi investor saham, oke, gitu ya satu. Yang kedua, Pak, saya pernah dengar namanya reksadana. Apa itu reksadana? Itu adalah kalau saham kita beli saham pemilik perusahaan. Kalau reksadana ngomongnya begini, gue punya duit nih, tapi gue nggak ngerti gue investasi di mana. Ya udah deh gue cari yang jago aja. Nih duitnya gue kasih. Ke siapa itu Pak? Ke pengelola reksadana. Oh, ada. Namanya manajer investasi. Manajer investasi. Gitu. Jadi kalau kita investasi di reksadana, artinya kita nitipkan uang kita untuk diinvestasikan oleh si ahlinya yang menerbitkan reksadana. Siapa? Manajer investasi. Berarti pihak ketiga Pak dikelola. Pihak ketiga. Jadi kita titip dong duit gue nih, gue tolong. Reksadana sekarang udah lebih kecil lagi, bisa 10.000 perak. Wah, lebih murah lagi Pak? Lebih murah lagi. Udah banyak sekarang reksadana dengan cukup 10.000 udah bisa. Kan kalau saham pemilik perusahaan, kalau ini nggak pemilik perusahaan, benar-benar kita nitip. Gitu. Nah reksadana ya. Ada lagi, ini saya cerita yang buat bisa retail aja. Oke siap. Tadi kan saham 100.000, reksadana 10.000 udah bisa. Ada lagi yang namanya sukuk retail. Sukuk retail. Namanya juga retail kan? Iya. Ya. Sukuk ya. Ini teman-teman yang moneti yang dari Sunda bukan suuk. Itu beda lagi, enak Beda kalau Pak suuk. itu. Nah, sukuk retail itu barangnya adalah pemerintah mau bangun jembatan lah gitu. Terus butuh duit. Kemudian dia bilang, ada yang mau nggak ikutan membiayai? Membiayai nih. Bukan utang berarti Bukan ya? utang. Bukan utang ya Pak? Kalau sukuk bukan utang, ikut membiayai. Oke. Oke, nih kalau ikut membiayai, saya butuh sekian. Nanti
5 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, pokoknya ada periode waktunya, uangnya dibalikin utuh. Oh, oke. Namanya juga membiayai. Dan ada returnnya Pak ya? Nah, karena membiayai, pemerintah bilang, oke, nanti kalian akan dapat imbal hasil. Imbal hasil, oke. Gitu, imbal hasil sekian. Nanti ditransfer ke rekening kita tiap bulan. Oke. Biasanya tanggal 10. Nggak usah diminta, otomatis ditransfer. Gitu. Nah, meskipun namanya sukuk retail, tapi modalnya emang agak gede, minimal 1 juta. Oh, beda kalau ini. Gitu. Jadi retailnya beda lah. Retailnya agak sultan dikit. Gitu. Jadi tadi kalau mau 10 ribuan bisa ke reksadana. Kalau mau 100 ribuan bisa ke saham. Kalau mau agak 1 jutaan bisa ke sukuk retail. Gitu. Itu dari jenis barang. Nah, biasanya kan nanya lagi, gue dapat returnnya gimana Pak Irwan? Gue dapat untungnya gimana? Nah, itu Pak. Kalau saham harus dijual. Kalau nggak dijual, nggak dapat untung. Jadi makanya akarnya jual beli. Oke. Gitu. Misalnya saham saya beli harga 200 perak gitu. 200 perak. Pas beli. Ternyata 6 bulan kemudian harganya udah 300 perak. Wah, untung nih harga saham gue. Jangan bangga dulu kalau belum jual. Itu baru PHP. Jadi kayak orang PDKT jangan bangga, dia mau diajak jalan gitu. Lu udah ngomong belum? Jangan-jangan begitu dia ngomong, kita temenan aja ya. Kan gak enak gitu. Sama. Ini juga saham jangan sok-sokan traktir dulu. Wah udah 300 perak. Wah naik nih 100 perak sahamnya. Pas dijual ternyata 180 perak. Rugi gitu kan. Nah, jadi kalau di saham ada potensi untung, ada keuntungan. Keuntungannya kalau sudah dijual. Oke. Gampang cara ngitungnya. Kalau lu beli 200 perak ya di atas 200 perak jualnya kalau mau untung. Simple. Gitu. Itu saham. Kalau reksadana sama harus dijual juga, tapi karena kita nitip namanya bukan jual. Apa tuh, Pak? Bahasa kerennya, bahasa anak-anak jakselnya gitu, redeem. Gitu, dicairkan. Oke, ya. Gitu. Jadi pas pertama di subscription gitu, kemudian kalau mau cairkan di redeem. Sama itu juga. Gimana caranya untung? Lihat, pada saat kita subscription di harganya berapa? Ada harga namanya NAB. Harganya. Nilai aktiva bersih. Oke. Dicek misalnya kalau harga NAB-nya 1.200. Kalau kita cairkan di 1.250 pasti untung. Karena lebih tinggi kan. Jadi sama, tapi yang satu, karena fikih penting nih. Yang satu jual beli, yang satu bukan jual beli. Apa tuh Pak? Yang satu tadi kita kan mewakilkan. Akad itu pakai wakalah lah kalau bahasa wakalah fikih. Bahasanya ya. Okay. Kalau tadi saham akadnya jual beli. Kalau reksadana akadnya wakalah. Makanya dicairkan gitu. Nah, kalau sukuk apa Pak? Bukan jual beli sukuk itu. Oh, beda lagi. Beda lagi. Sukuk tuh returnnya nggak usah diminta. Begitu dibilang oke, sukuk retail imbal hasilnya misalnya 6% per tahun. Ya udah dibagi 12 aja nanti akan kita terima sekian persen. Nggak usah diminta transfer. Berapa transferannya tergantung modal kita. Kalau 1 juta ya paling juga puluhan ribu gitu kan. Oke. Gitu. Sesimpel itu. Nah, jadi teman-teman bisa petain nih. Moneti kalau mau jadi investor itu bisa, aduh gua nggak tahu cara investasi, cara analisis, ya udah reksadana aja. Modalnya cuma 50 perak nih, 50 ribu, ya udah reksadana aja. Pilih aja, serahin. Sekarang aplikasi udah keren-keren loh. Tinggal pilih aja yang cocok. Enggak nih, gue duitnya ada banyak nih gitu misalnya. Terus mau pengen dapat, ini biasanya ibu-ibu nih nanyanya, gue bulannya dapat berapa? Itu sukuk. Kalau saham nggak bisa dapat bulanan. Nah itu di sukuk. Gitu. Nanti sukuk nggak usah diminta 2 tahun atau 3 tahun sesuai umur, duitnya dibalikin. Itu sukuk ya Pak? Sukuk, nggak usah dijual, nggak usah di-redeem, pasti dibalikin. Berarti produk investasi syariah itu ada 3 berarti ya Pak? Yang untuk retail lah, yang terkenal sekarang. Banyak sebenarnya. Oh, tapi banyak sebenarnya. Yang lain-lain agak-agak, misalnya satu ada yang namanya EBA, efek bergabungan aset. Itu kan teman-teman bingung apa itu gitu ya. Kemudian ada REITs, Real Estate Investment Trust. Gitu. Oke. Nah, kalau agak yang lain ada derivatifnya. Kalau pengen tahu minimal bacalah buku saya. Kerja di jualan. Ya, di sini udah ada ya bukunya teman-teman. Bisa dibeli aja. Gitu. Ada di situ. Jadi produk yang mainstream itu 3 itu tadi ya Pak? Yang paling terkenal lah. Ada saham, ada reksadana, dan ada sukuk retail syariah. Retail. Siap. Dan bagaimana karakteristik dari produk-produk tersebut, Pak? Nah, jadi tadi kan kalau tadi bicara tentang
karakter produk dari kalau saham beli perusahaan gitu ya. Kemudian tadi cerita saya kalau kamu mau dapat bulanan yaitu di suku gitu ya. Kalau mau redeem, nah sekarang bicara karakter disesuaikan dengan kitanya kan, maksudnya. Kalau gue cocoknya apa nih Pak Irwan? Nah itu Pak, kan cara gitu memilih kan? produk yang Iya. tepat. Kalau Mas Gulam, kalau saya cocok sama nggak ya sama Pak Irwan? Jadi gini, investasi unik. Jadi kalau investasi itu meskipun gurunya sama, ilmunya sama, hasilnya belum tentu sama. Gitu. Di buku saya itu ditulis gini, banyak orang fokus ke karakter kita. Justru yang harus dipahami duluan bukan karakter kita, tapi produknya. Nah setelah paham produknya, tadi kan udah nih, karakter produknya saham itu begini, reksadana itu begini. Nah sekarang baru karakter kita untuk investasi gimana. Kalau misalnya Mas Gulam, aduh Pak Irwan saya mas stresan orangnya gitu ya, ya udah jangan saham. Karena saham itu Fluktuatif ya Pak? fluktuatif perubahannya, apalagi kalau beli saham yang lagi terkenal lah gitu. Wah udah, itu bisa stres sendiri. Ya belilah yang agak tenangan gitu. Saya orangnya stresan tapi duitnya nggak banyak, ya udah reksadana. Berarti ini gitu. dari segi risikonya ya Pak ya? Risiko juga, karakter kitanya juga gitu. Kalau karakter produk tadi gampang. Saham itu ya murah, lebih real time. Jadi kalau saham itu gini, Mas Gulam misalnya punya beli saham nih. Tiba-tiba hari ini butuh duit, bisa dijual segera. Oh iya. Gitu. Duitnya efektif 2 hari memang karena proses administrasi lah. Tapi bisa duit segera. Terus kalau Pak Irwan karena BU gitu ya di harga berapa? Ya tinggal cek aja. Sekarang harga yang minta ada di harga berapa? Ya udah langsung jual di harga itu pasti dapat. Oke. Tapi kalau enggak ini kemurahan gue mau naikin, ya itu pasti sama kayak kita belanja ke pasar. Berapa jeruk sekilo? 10.000. Mahalan 8.000 kan nggak langsung jadi, bener nggak? Benar. Bisa jadi tawar-menawar dulu, jadi persuat. Tapi kalau pengen langsung beli ya udah bang 10.000 langsung dibayar kan dapat. Sama saham juga begitu. Jadi kalau aduh BU nih, tinggal cek aja di antrian. Nah di aplikasi muncul tuh di antrian kita harga saham ini ada yang mau beli di harga berapa. Ya udah langsung masukin aja harga jual segitu pasti dapat. Oke. Gitu itu kalau BU. Nah itu saham. Kalau reksadana enggak. Reksadana tuh ada waktunya pagi dan siang. Kalau BU-nya pagi, harganya berapa? Belum ketahuan. Nanti lihat siang. Kalau pas jualnya, pas mau redeemnya itu setelah makan siang, baru ketahuan besoknya. Jadi itu makanya bukan jual beli. Kalau jual beli begitu kan goror, nggak boleh. Makanya akadnya wakalah. Nah kalau sukuk nggak usah dijual, tapi kalau BU bisa juga. Oh iya Pak. Bisa. Di aplikasi itu nanti ada jual harga beli, harga jual. Sukuk itu simple tapi secara hitung-hitungannya agak rumit karena harganya dalam persentase nih teman-teman, gitu ya. Kalau saham kan berapa harga saham berapa? 2 perak, 3 perak tuh, 1.000, 2.000 gitu ya. Kalau reksadana harganya NAB namanya. Berapa NAB-nya? 1.200 unit gitu ya, bukan rupiah. Gitu ya. Nah kalau sukuk, berapa harga sukuk? 90%, 95% gitu. Artinya apa? Kalau di bawah 100% berarti kita jual rugi. Kalau bahasa finance-nya at discount. At discount. Sama lah kalau ke mall-mall, kalau lagi diskon kan ada promo murah, gitu ya. At discount. Jadi itu kalau di bawah 100%. Nanti di aplikasi itu muncul tuh. Kalau misalnya ternyata di aplikasi harga beli 110 atau harga jual 110. Oh berarti dia at premium. Harganya di atas harga kita beli. Berarti kalau kita jual bakal untung dia 110. Dan itu kalau sukuk retail dikembalinnya setelah beberapa tahun ya Pak ya? Ada sukuk retail tuh ada 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada 4. Oh, ada gitu. jangka-jangka waktu milih. tertentunya. Betul. Siap Pak. Nah, teman-teman kalau misalnya ini kejadian ini sering nih. Dulu zaman saya kuliah, teman saya tuh ada dia dapat sama orang tuanya, lu nih dikasih buat wisuda, katanya. Dikasih duluan, berat gitu ya, misalnya 10 juta gitu ya, kasih. Kan godaannya kesel sekarang. Nah, biar duitnya utuh, kan kita tahu wisuda kapan? 2 tahun lagi nih. Biar duitnya utuh ya udah 10 jutanya beliin sukuk. Jadi nggak kegoda tuh, nggak kepake. Udah 10 juta nanti balik. Malah kita dapat bulanan nanti dari 10 juta itu transfer. Berarti main lah buat nonton. Sukuk gitu. retail ini nggak ada ruginya ya Pak ya?
Ada rugi, Ada rugi ada tetap? resiko lah, bukan rugi ya, Oh, ada resiko. hmm. Ada, tapi relatively kecil. Paling rendah apa Pak kalau risiko ini? Sukuk retail. Paling suku retail ya? Kenapa rendah? Karena dia diterbitkan pemerintah. Sehingga dijamin APBN. Oke. Jadi kalaupun ada apa-apa udah diganti. Gitu. Proyeknya jelas kalau pemerintah. Itu yang paling kecil resikonya. Karena di investasi itu nggak ada resiko ya teman-teman. Semua investasi itu sunnahnya gitu ya. Ini sunnah rasulnya itu ada resiko. Sunatullahnya itu ada resiko. Ini fikih ya. Bukan bicara teori. Teori juga sama. Jadi nggak ada yang, nggak ada resiko. Kalau ada yang bilang dijamin nggak ada resiko, curiga justru. Prinsipnya juga kan high risk high return ya Pak ya? Itu prinsip dari sisi ini. Dari sisi orang-orang yang senang ngejar-ngejar return tinggi-tinggi gitu ambil. Oke. Banyak juga pilihan high risk tapi returnnya medium. Itu tergantung kita milih. Tapi intinya ada resiko. Jadi kalau diurut pertanyaan tadi Mas Gulam, resiko terkecil apa? Sukuk retail. Kedua reksadana. Reksadana. Paling tinggi berarti saham ya Pak ya? Saham. Oke. Tapi karena resiko saham lebih tinggi, maka potensi returnnya lebih tinggi. Jadi kalau dibalik, potensi return terbesar apa? Saham. Karena teori tadi high risk high return. Gitu. Sehingga kalau dibandingkan, misalnya saya punya di sukuk retail, di reksadana, di saham, selama periodenya sama, bisa jadi return saham jauh lebih tinggi. Tapi bisa jadi minus. Kenapa? Ya tadi saham itu paling fluktuatif. Oke. Gitu. Kenapa bisa fluktuatif Pak saham itu? Banyak faktor. Saking banyaknya, gosip aja bisa mempengaruhi. Ya itu saham. Gosip Macam-macam. bisnis berarti ya Pak ya? Bisa gosip bisnis, bisa gosip influencer. Aneh itu kan? ngaruh juga Pak? Kok ada hubungannya gitu kata teman-teman bilang. Jadi gitu teman-teman, sekarang itu zaman sosmed. Zaman sosmed itu semua informasi berhubungan meskipun kadang-kadang berhubungan dipaksakan. Ya kan? Jadi misalnya gini, ada influencer A. Influencer A nih bilang, saya koleksi saham ABCD gitu ya. Ini calon untung, kita ikut gitu beli. Taunya investornya itu ternyata ketangkep atau terdeteksi bodong. Gitu. Kayak kasus kemarin tuh ya? Saya nggak usah nyebutin lah kasusnya apa. Itu sahamnya bisa langsung anjlok. Padahal perusahaannya nggak apa-apa gitu. Jadi saham itu sangat sensitif. Paling sensitif. Ya itu jadi teman-teman. Jadi kalau mau beli produk investasi syariah harus sesuaiin dengan karakteristik masing-masing produknya ya Pak ya. Dari sisi resiko dan juga kalau mau dapat untung lebih ya bisa ke saham. Kalau mau yang untung lebih rendah bisa ke sukuk retail gitu ya Pak ya. Nah Pak, semisal saya orang awam nih Pak. Terus saya mau investasi di pasar modal syariah Pak. Nah itu gimana cara memulainya Pak? Nah gini, saya yakin nih teman-teman di saat ini, anak-anak muda saat ini pasti punya rekening bank. Kalau enggak jangan ngaku-ngaku Gen Z deh gitu kan. Semua kan sekarang pakai transaksi kan, pakai rekening. Nah sama, kalau mau jadi investor pun maka yang pertama kali dilakukan adalah buka rekening. Rekening bank juga Pak? Nah rekeningnya apa? Nah rekeningnya karena kita bicara pasar modal dan produknya adalah efek, maka namanya rekening efek. Gitu. Rekening efek. Nah rekening efek itu bukanya di mana? Kalau mau saham, bukanya di sekuritas. Nah sekarang udah banyak lah yang syariah tuh ada 20 lah pilihannya. Ada 20 pilihan sekuritas syariah. Jadi teman-teman bisa buka di situ. Kalau mau investasinya reksadana, rekeningnya buka, nah ini lebih gampang. Bisa di aplikasi banyak. Ada yang terkenal, saya nggak usah sebutin lah. Iklan soalnya kalau sebutin. Iya. Aplikasi reksadana banyak banget. Broker lah ya istilahnya. Bisa broker, bisa enggak. Bisa benar-benar aplikasi. Waper lah. Tapi kita lebih gampang bilang aplikasi aja. Banyak pilihannya. Yang aplikasi hijau biru itu ya Pak? Ya gitu. Pokoknya investasi lah. Oke. Gitu. Nanti hijau biru disangkanya ini kampanye lagi. Pokoknya aplikasi investasi banyak gitu. Nah itu di reksadana bisa di situ. Kalau sukuk retail, nah bisa di aplikasi, bisa di sekuritas,
bisa di bank. Tergantung nih gensetnya genset versi apa gitu. Ada genset yang versi saya harus ke bank, ya lihat tanyain ke bank. Berarti itu genset zaman baheula. Atau saya cukup di aplikasi. Pilihannya banyak. Nah, kenapa kalau sukuk bisa banyak pilihan? Karena kalau sukuk itu bukanya bisa di yang namanya agen distribusi. Jadi ada agen yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi agen pemerintah mendistribusikan sukuk retail. Jadi banyak pilihannya. Kalau saham sesuai regulasi hanya boleh buka di sekuritas, perusahaan sekuritas. Yang syariah namanya anggota bursa SOTS. Gitu. Apa tuh Pak SOTS? Online Trading System gitu. Itu namanya, ada sekitar 20 pilihannya. Nah, kalau reksadana bukanya namanya di agen distribusi reksadana juga. Ada sekuritas yang jualin bisa. Nah, sekarang malah di bank pun bisa. Di aplikasi bank tuh bisa. Jadi kalau reksadana dan sukuk relatif lebih fleksibel untuk bukanya. Jadi bisa ke sekuritas, aplikasinya sekuritas, ke aplikasinya finance gitu ya. Kemudian ke bank. Semuanya bisa pakai mobile gitu. Sekarang udah canggih lah. Gitu. Gimana cara bukanya? Persis lah kayak kita buka rekening bank. Gitu. Kalau belum pernah ya ada syaratnya, misalnya KTP, ya betul lah syarat KTP gitu kan. Kalau mobile kan harus foto KTP, itu karena mobile gitu. Tapi intinya syaratnya ada KTP. NPWP sekarang kan juga ditanya, bener nggak? Tapi nggak harus wajib punya. Kalau memang belum punya bisa di-disclose, bisa dijelasin, saya belum punya. Nanti ada setiap sekuritasnya pasti ada kebijakan masing-masing. Nah ini yang penting, buku tabungan. Oh, ada buku tabungannya juga Pak? Wajib, karena semua transaksi lewat tabungan. Oke. Gitu. Jadi kalau transfer uang, mau beli saham lewat tabungan dulu, hasil jual saham ditransfer ke tabungan. Jadi 3 itu yang utama. KTP, NPWP ini pilihan, bisa boleh, kecuali udah kerja ya, wajib. Gitu. Sama yang ketiga buku tabungan itu wajib. Kalau nggak punya buku tabungan, Pak bisa nggak pakai buku tabungan ibu saya? Nggak bisa, karena harus atas nama. Gitu. Jadi simple aja ya Pak ya. Apalagi sekarang Mas Gulam bisa lewat mobile aplikasi yang ada sekarang online 100%. Jadi nggak sampai sehari jadi bukanya gitu. Berarti emang sesimpel itu ya Pak ya? Simple buat itu. Cara memulai investasi di pasar Ya, modal syariah. Betul. Teknologi bikin simple kok. Gara-gara teknologi itu sih Pak. Benar. Betul. Nah Pak, sekarang kita beralih ke pengembangan pasar modal syariah Pak. Saya mau nanya, gimana peran OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam hal tersebut Pak? Jadi apa sih OJK gitu? Apa hubungan sama pasar modal kan? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. OJK ya, nggak pakai E. Kalau pakai E beda lagi gitu. Otoritas Jasa Keuangan. Dia itu regulator. Dia yang meregulasi seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia. Mau syariah mau tidak syariah, regulasinya oleh OJK. Polisinya lah ya Pak? Polisinya gitu. Tapi polisinya beda-beda. Itu polisi untuk level nasional, general. Kalau yang spesifik, sistem perdagangan, gitu. Siapa yang ngatur sistem perdagangan? Siapa yang ngatur emiten, investor, gitu. Ada yang namanya bursa. Nah, bursa ini sama-sama regulator, tapi lebih spesifik. Bursa itu hanya mengatur tentang transaksi di bursa, anggota bursa yang perusahaan sekuritas itu, sama perdagangannya, cara-cara perdagangan. Cuma mengatur 3 hal itu. Gitu. Itu bursa tapi regulator. Nah, selain bursa dan OJK, ada 2 lagi perusahaan. Oh, ada 2 lagi. Iya, yang relate dengan transaksi di pasar modal. Pertama adalah ada yang namanya KPI. Namanya juga clearing penjaminan efek. Udah jelas kan? Jadi tugasnya adalah menjaga clearingnya lancar, menjamin agar clearing efeknya berjalan lancar. Clearing penjaminan efek. Nanti ada yang satu perusahaan lagi namanya KSEI. Custodian Central Effect. Namanya juga jelas custody gitu kan. Jadi dia nanti yang menyimpan, memindah bukukan segala macam di custody itu. Nah, jadi bursa, KPI, KSEI
secara teori atau di buku-buku itu disebut SRO. SRO apa tuh, Pak? Self Regulatory Organization. Organisasi yang oleh undang-undang dikasih wewenang untuk mengeluarkan regulasi, mengatur aktivitasnya sendiri. Gitu bahasa itunya begitulah. Nah, jadi di pasar modal itu yang paling utama. OJK dan ada SRO. Gitu. Sebagai penjaga gawangnya lah. Oke, gitu. oke. Dan semuanya itu di bawah naungan pemerintah, Pak? Oh iya, enggak. Nah, enggak. OJK undang-undang. Jadi pemerintah. Bursa Efek itu swasta. Oh, independen, Pak? Swasta gitu. KPI swasta. KPI itu anak perusahaannya bursa. KSEI juga swasta. Pemilik sahamnya KSEI itu adalah bursa dan beberapa bank custody. Anak perusahaan KPI pemilik sahamnya adalah bursa dan KSEI. Bursa pemilik sahamnya adalah anggota bursa atau perusahaan sekuritas, bukan pemerintah. Nah, sering orang, kirain BUMN, bukan. Kirain pemerintah, bukan. Gitu. Jadi Bursa Efek Indonesia itu swasta murni. Perusahaan swasta, Pak? Perusahaan swasta, perseroan lah kalau bahasanya itu. Oke. Ya, Pak, tadi kan kita udah ngomongin soal lembaga yang mengawasi pasar modal syariah, Pak. Dan kita juga masih ngomongin soal pengembangan pasar modal syariah, Pak. Nah, saya jadi penasaran, Pak. Untuk jumlah investor syariah di Indonesia itu trennya itu seperti apa, Pak, sekarang? Dan bagaimana strategi Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan jumlah investor syariah di Indonesia, Pak? Jadi kalau bicara tentang jumlah investor saham syariah lah, kita bicara saham syariah khusus gitu ya. Itu saat ini per posisi bulan Juni ya, per bulan Juni ada sekitar 185 ribuan Udah banyak ya, Pak ya? Udah banyak. Alhamdulillah. Gitu. Zaman pertama kali tahun 2012 itu cuma 500 orang. Signifikan banget berarti, Pak. Lumayan. Jadi pertumbuhan saham investor saham syariah di Indonesia itu yang tertinggi di dunia. Jadi selama periode hampir 10 tahun lebih itu udah puluhan ribu persen lah naik. Gitu. Nah, dan majority anak muda. Gitu. Majority anak muda, Gen Z gitu, lebih dari 95% lah itu Gen Z. Wah, demografinya timpang juga ya, Pak? Iya, memang. Gitu, karena tadi karakter investor tuh saham itu paling cocok gitu. Dan ya itulah, kadang-kadang kita kalau cari hikmah gitu ya, penambahan terbesar investor saham di Indonesia itu justru ketika COVID. Itu momentumnya ya, Momentum gitu. Jadi ya itu di balik cerita sedih gitu ada cerita selalu itu ya. Kalau kita orang Sunda bilang untung gitu. Jadi gara-gara itu growth-nya luar biasa. Sekarang 180 ribuan dan saya sih agak optimis akhir tahun ini bisa 200 ribu gitu. Karena trennya terus naik, growth-nya terus naik. Nah, komposisinya anak muda, terus kok bisa cepat? Jadi gini, awalnya bayangin aja nih teman-teman, pasar modal syariah di Indonesia itu ada 97. Udah lama kan? Sampai 2010 itu hampir nggak ada orang yang tahu. Saya aja yang udah kerja dari tahun 96 gitu di keuangan, itu baru tahu bursa itu 2000. Itu juga gara-gara keterima di bursa gitu. Oh, ada pasar modal tuh gitu ya. Jadi dari tahun 97 ke tahun 2010 itu nyaris tak terdengar lah. Kalau di cerita-cerita Disney itu tidurnya kelamaan, belum ada pangeran yang nyium gitu. Jadi belum bangun-bangun. Masih jadi putri tidur. Oh iya, masih jadi putri tidur gitu. Kemudian 2010 kita lakukan riset, ketemulah penyebabnya, ternyata ada salah strategi. Jadi kita melakukan pendekatan yang nggak cocok dengan market. Karena pada saat kita cek, market kita anak muda. Market anak muda, kemudian pada saat itu pemahaman tentang pasar modal itu judi. Kenceng banget. Masa judi bisa syariah gitu? Berarti ini tantangan yang dihadapi ya, Pak? Betul, waktu 2010 nih, waktu kita riset. Terus yang ketiga, susah. Wah, pasar modal susah. Gimana gue mau belajar gitu? Di kampung susah gitu. Gue bukan S1 susah, pokoknya susah lah, ribet gitu.
Yang keempat, tantangannya waktu itu setelah diidentifikasi mahal. Emang betul sih, zaman itu mau jadi investor saham minimal 25 juta. Waduh. Zaman itu 25 juta, sekarang aja 25 juta kan gede gitu. Kok bisa berubah Pak regulasinya? Nah, setelah kita lihat, terus kita review. Ini nggak match. Populasi kita anak muda, sementara persyaratannya susah, banyak hal yang nggak matching. Akhirnya 2011 kita ubah. 2011 kita luncurkan indeks, namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kita luncurkan tuh. Jadi masyarakat itu tahu, publik itu tahu, oh pilihannya banyak. Kemudian untuk memudahkan, kita luncurkan fatwa. Oh ternyata sesuai syariah. Untuk nganggap pasar modal judi. Oh ternyata bukan judi nih. Bisa nih syariah gitu. Kemudian yang ketiga, karena baca fatwa susah, akhirnya dan anak muda kan simpel, benar nggak? Kalau bisa sih semua dari handphone, benar nggak? Gitu kan anak muda sekarang gitu kan. Sampai anak saya itu kalau mau baca baca bahan kuliah aja dari handphone. Dilihat di kamar, mana buku kamu? Semuanya ada di handphone ternyata. Gitu. Nah, akhirnya kita kalau gitu si fatwa ini harus dikonversi jadi platform yang bisa dibaca, digunakan di handphone. Maka diubahlah, muncullah SOTS. Syariah Online Trading System. Berarti regulasi ini menyesuaikan investor di Indonesia ya Pak? Menyesuaikan market. Gitu. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau enggak ya enggak matching-matching. Akhirnya habis gitu kita berarti dengan adanya perbedaan yang signifikan antara market kita dan barang kita, saat itulah kita menggunakan pendekatan inovasi yang tidak boleh berhenti tiap tahun, kemudian edukasi yang tidak boleh berhenti, dan yang ketiga kolaborasi. Nah, anak muda sekarang kan selain inginnya teknologi minded, semua gampang, pengen mudah, by teknologi. Yang ketiga, senangnya ngumpul-ngumpul, bener nggak? Bener Pak. Ya. Hangout. Iya, Nongkrong. ngumpul lah, whatever lah, mau ngumpulnya di komunitas kayak gitu. Nah, ini kita kalau gitu harus collab. Namanya juga kita ganti collab, bukan sinergi. Kalau sinergi kan kesannya orang tua banget gitu. Collab gitu. Ya udah kita collab. Akhirnya ya udah dengan 3 strategi itu ya alhamdulillah. Jadi kayak gini. Udah investornya naik signifikan jadi 180 ribuan. Nilai transaksi saham-saham sekarang di atas 50%. Gitu. Udah bunyi lah. Gitu. Kira-kira gitu. Berarti peningkatannya itu melalui kolaborasi apa ya? 3 tadi, kolaborasi, edukasi yang rutin terus-terusan. Edukasi. Termasuk gini nih, termasuk saya nulis buku, itu kan edukasi. Siap. Gitu kan. Jadi Monetti, terus teman-teman Alex itu sangat berperan aktif mendorong kita untuk mengedukasi market. Gitu. Dan kolaborasi, ini kan collab nih contoh gitu. Dan bagaimana Pak meningkatkan jumlah investor yang istilahnya udah generasi senior itu Pak? Nah ini beda lagi pendekatannya. Tapi karena marketnya gak gede, jadi kita pendekatannya agak beda. Jadi mereka itu biasanya concernnya adalah kalau orang-orang kayak saya gitu kan, senior saya berarti. Itu selalu begini, aduh kayaknya nggak bisa nih ngejar, takut jantungan gitu kan. Ya udah caranya adalah pelan-pelan. Bapak jangan dulu masuk. Kan ada orang, Pak kalau saya mau belajar anak muda RD dulu. Menurut saya justru anak muda jangan ke reksadana. Anak muda kan adrenalinnya masih tinggi kan, gitu. Mendingan ke saham. Toh dengan modal 500 ribu, 100 ribu masih bisa kan. Jadi minimal kuat dulu lah adrenalinnya gitu. Kalau orang tua kan enggak, duitnya gede. Jadi kalau misalnya masuk saham loss kan signifikan kan kalau rugi. Jadi maksudnya kita arahan dulu ke sukuk. Emak-emak tuh sukuk paling senang. Karena kalau saya edukasi ke emak-emak tuh nanya, bulanannya dapat berapa Pak Irwana? Kan susah. Saham nanya bulanan dapat berapa, gimana ceritanya gitu. Berarti market paling besar sukuk itu emak-emak. Nah, tapi sekarang berubah. Oh, berubah gitu. Iya, anak-anak muda banyak. Gitu. Nah, gitu. Terus ke bapak-bapak mulai reksadana. Kalau udah mulai aware, mereka udah siap jantungnya gitu, baru masuk saham. Justru kalau anak muda itu jangan dari RD karena beda karakter. Jadi kalau slow living lah, kalau jadi gini, sukuk itu kalau dalam konteks yang sekarang lagi tren nih, sukuk itu slow living. Jadi di kabupaten-kabupaten yang hidupnya santai tapi duitnya banyak, itu slow living. Agak sedikit riweuh gitu, ya itu ke reksadana. Tapi kalau kayak di metropolitan ya itu saham. Gitu. Harus siap dulu, wah buru-buru kerja-kerja, nah itu saham. Karena sahamnya harganya kan kira-kira gitu lah.
ngomongin soal anak muda Pak, apakah pasar modal syariah ini cocok untuk jadi bagian dari lifestyle anak muda zaman sekarang Pak? Bukan jadi, harus justru. Harus justru. Bayangin Indonesia tuh terlambat puluhan tahun. Kalau kalian ngobrol sama anak-anak muda di yang jauh-jauh deh, Malaysia, Singapura. Mereka itu udah aware tentang saham itu udah lama. Gitu. Kita tuh baru sekarang aja. Nah sekarang teman-teman gini, teman-teman punya uang 500.000. Zaman saya dulu diajarin tabung. Nabung sekarang kalau cuma 500.000 malah nggak dapat apa-apa, benar nggak? Yang ada dipotong biaya bulanan, biaya ATM lah, ya kan? 10.000 lah habis gitu. Belum inflasi. Kalaupun dikasih bunga gitu kecil banget, kemakan lah pasti. Lama-lama habis. 500.000 kalau teman-teman pengen bisa dapat lebih atau terus bertambah, nggak ada cara lain investasi. Tapi sekarang dengan duit 500.000 investasi di properti nggak mungkin. Ya nggak mungkin banget gitu. Mau ke apa? Investasi di emas apalagi 1 gram aja hampir 2 juta gitu kan. Iya, sekarang mahal Pak. Iya. Apalagi emas Jawa bedanya. Aduh. Ini Mas ya. Gitu. Nah dengan duit 500.000, duit anak muda lah 100.000, 500.000 gitu, kemana nih biar bisa menghasilkan? Ya cuma di pasar modal, ke saham, ke reksadana gitu. Tapi reksadana itu slow. Kalau pengen agak ada dananya saham, nggak ada lain. Jadi bukan hanya cocok, justru harus jadi bagian lifestyle. Gini teman-teman ya, investasi apapun bentuknya, itu adalah merupakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Dimana waktunya itu adalah bukan mundur, tapi waktunya itu ke depan. Jadi goalnya investasi itu adalah gimana biar saya untung. Ke depan dong, ya kan? Jadi kalau semakin teman-teman nanti aja, maka potensi untuk dapat untungannya terus mundur. Belum suasananya berubah. Contoh di saham. Teman-teman yang kemarin masuk ketika COVID, wah itu timingnya oke. Lagi turun-turunnya, perusahaannya bagus. Itu sama kayak kita datang ke mall, nggak ada wawar-wawar, tiba-tiba ada sebuah brand yang bagus banget, lagi diskon hari itu. 30%. Yang tahu langsung beli. Pas pandemi itu ya Pak? Pas pandemi itu saham tuh at diskon. Wah murah-murah. Jadi orang yang masuk di pandemi, nah itu kayak gitu. Jadi kalau kita nanti udah makin potensi dapat untungnya makin. Jadi bukan hanya sudah saatnya, harus. Karena nggak mahal. Mahalan beli kopi sehari 2 kali. Kopi termurah pun sehari 2 kali masih bisa beli saham. 50.000 misalnya beli kopi 2 hari. Sehari 2 kali gitu. Bisa beli saham. Gitu. Jadi ya gitulah teman-teman, anak muda sekarang udah wajib lah karena nggak mahal kok. Saya kasih tips nanti kalau pengen tahu gimana caranya modal dengkul bisa jadi investor. Oke, teman-teman, jadi investasi syariah ini emang harus banget ya Pak ya. Betul. Jadi bagian dari lifestyle anak muda zaman sekarang. Nah, saya mau nanya Pak, penasaran. Apakah investasi syariah ini hanya terbuka untuk yang muslim saja? Karena kan ada embel-embel syariahnya itu Pak ya. Apakah terbatas untuk yang muslim saja atau terbuka untuk semua kalangan Pak? Jadi gini, ini juga banyak pertanyaannya. Waduh, gua nggak muslim nih. Nah, saya kasih tahu nih teman-teman. Perusahaan sekuritas yang mengembangkan sistem syariah itu majority non muslim. Selain BUMN ya. Hampir semuanya kayaknya non muslim ownersnya. Kenapa? Karena mereka melihat investasi syariah itu adalah sebuah aktivitas bisnis yang berpotensi mendapatkan untung, tetapi di sisi lain potensi kecurangannya kecil. Karena tadi prinsip-prinsip syariah itu mengharamkan itu. Kalau bahasa teman saya itu, gua itu jadi investor, ngedorong nasabah gua jadi investor itu biar gua tidur nyenyak katanya gitu. Karena ada beberapa aktivitas yang oleh syariah tidak boleh. Dan ketidakbolehan itu menyebabkan risiko turun. Sehingga bisnis senang. Kan orang bisnis bilang gitu, gue dapat cuan berapa, risikonya gimana kan gitu.
Sementara potensi cuannya sama nih, potensi untungnya sama, tapi potensi ruginya jauh lebih terkendali. Risikonya lebih terkendali. Sehingga sekarang itu trennya justru banyak non-muslim yang jadi investor. Makanya kami kalau teman-teman pernah mengikuti sosmednya Ada Islamik atau ikut kegiatan-kegiatannya Ada Islamik, itu eventnya mana ada, misalnya kemarin lah, kalau ada teman-teman yang ngikut Syariah Investor Week misalnya. Syariah Investor Week dibuka oleh DJ. Syariah Investor Week loh. Dibukanya oleh DJ tapi angklung. Gitu. Angklung. Ada pendekatan budayanya. Ya kan anak muda kan, senangnya musik kan. Jadi kita itu. Narsumnya Nicholas Saputra, apa hubungannya sama syariah? Nggak ada. Ya kan? Karena kita mau ngelihatin ke orang-orang, syariah itu bukan tentang muslim yang kalau cewek berhijab gitu. Kalau cowok yang jenggotnya panjang, enggak. Investasi syariah itu buat semua. Enggak eksklusif, buat semua yang mau dapat cuan dan berkah. Siapa sih yang sebrengsek-brengseknya orang kan pengen tetap aja pengennya, aduh buat anak gue sih pengennya yang halal, bener nggak? Gitu. Nah, kita kasih ini ada dapat cuan dan berkah. Siapapun kalian. Narsumnya ada yang non-muslim. Gitu. Tadi saya bilang, saya punya teman non-muslim. Tapi dia menyuruh nasabahnya untuk jadi investor syariah. Karena tadi, dari sisi dia resikonya rendah, dari sisi nasabah, lu cuan tetap dapat. Lu mau cuan 500% bisa. Gitu. Asal lu jago investasinya. Dan malah di syariah wajib tahu. Jadi hal-hal yang tadi dilarang itu sebenarnya merusak market, sama syariah nggak boleh. Jadi market lebih stabil. Jadi kira-kira gitu. Jadi siapapun silahkan datang. Malah kalau teman-teman tahu ya, salah satu negara yang jadi rujukan akademik gitu ya, Islamic Finance, itu Inggris. Oh, Inggris. Bukan Timur Tengah. Justru gitu. Inggris ya, Pak? Inggris gitu. Negara ada barat mana? Iya, ada satu kampus yang terkenal Islamic Finance-nya. Apa tuh, Pak? Durham itu namanya. Universitas Durham. Iya, itu luar biasa. Jadi rujukan lah investor. Gitu. Kemudian kalau kita bicara sejarah pertama produk pasar modal syariah di dunia, itu bukan dari Timur Tengah. Dari mana tuh, Pak? US. Nah, justru di US ya? Betul. Jadi produk pertama reksadana syariah di dunia itu adanya di US. Jadi kita bicara sebuah bisnis model yang bisa memberikan keuntungan, kan namanya investasi, tapi juga bisa memberikan ketenangan. Jadi siapapun kalian, kalau mau ingin dapat cuan dan tenang, ya ke pasar modal syariah. Gitu. Oke, itu jadi teman-teman. Jadi pasar modal syariah itu marketnya itu bukan hanya muslim saja, tapi juga universal ya, Pak? Semua silahkan. Ateis juga kalau mau jadi investor monggo. Gitu. Karena Islam sendiri juga kan rahmatan lil alamin. Betul. Ya, gitu. Nah selanjutnya Pak, mungkin bagaimana masa depan pasar modal syariah di Indonesia ini, Pak? Oh, kalau saya ditanya masa depan, saya jawabnya cuma satu, cerah banget gitu. Bayangkan aja, semua orang itu sekarang kan tujuannya adalah gue pengen hidup tenang, bener gak? Mau duitnya dari korupsi, dari apa kan, pasti goalnya nanti tuanya gue pengen tenang. Nah sekarang pasar modal syariah itu dari awal sudah menyiapkan, kalau lo mau dapat cuan, hidup lo tenang, duit lu berkah, insya Allah pasar modal syariah. Gitu. Jadi satu. Yang kedua, sering orang bilang, wah muslim terbesar di Indonesia kan, dia muslim terbesar di dunia salah satunya Indonesia. Oke. Gitu. Itu juga iya. Gitu. Terus yang ketiga nih yang paling penting, kenapa pasar modal syariah itu menjadi sangat luar biasa prospeknya, karena anak muda. 90 kalau data BPS ya, sekitar, saya bilangnya bukan anak muda, saya bilangnya adalah kelompok produktif. Sekitar 75% populasi Indonesia itu adalah kelompok produktif. Kelompok produktif itulah potensi market kita. Dan itulah yang akan menjadikan pasar modal syariah Indonesia itu bakal lebih besar dan menjadi dihargai di global. Saat ini sudah mulai itu, kita sudah mulai, Indonesia itu jadi Indonesia itu adalah unik.
di global. Kita dapat penghargaan berturut-turut sebagai the best Islamic capital market 4 tahun berturut-turut di global gitu. Ya kan anak muda itu. Sepanjang anak mudanya itu ada berpendapat bahwa gua nanti tuanya pengen hidup tenang, pendapatan gua pengen berkah, ya pasar modal syariah akan hadir. Jadi pede banget lah, akan cerah banget gitu. Jadi prospeknya cerah banget. Oh iya. Dan peluangnya itu anak muda tadi. Betul sekali. Oke Pak, mungkin yang terakhir Pak sebelum ditutup. Apa pesan Bapak Irwan untuk teman-teman Moneti yang istilahnya masih ragu Pak buat mulai investasi di pasar modal syariah? Nah ini saya sekalian kasih tips ya. Nah, Jadi gini teman-teman Moneti, anak-anak muda biasanya kan ragu tuh bisa jadi karena nggak punya duitnya, bener nggak? Nah, anak muda kan. Yang kedua ragu itu adalah nggak yakin gitu ya. Ya udah sekarang mah gampang kalau masih yang ragu nih. Karena gini teman-teman, investasi itu kalau ditanya kapan Pak Irwan investasi itu harusnya kemarin-kemarin. Jadi jadikanlah investasi sebagai lifestyle. Kalau investasinya yang cuan dan berkah ya syariah. Nah gimana Pak Irwan? Tadi kan mau ngasih tips katanya. Gue nggak punya duit nih Pak Irwan tapi yang jadi investor syariah gampang. Ikuti acara-acara IDX Islamik. Saya boleh nggak bilang sosmed di IDX Islamik gitu ya? boleh Pak. Silahkan follow IDX Islamik. Di situ nanti ada event-event, informasi event-event yang official. Dan biasanya setiap yang ikut akan dibukakan akun, diisi duit. Ada yang dapat 25.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu jadi modal. Nah, dengan duit awal itu belajar lah, ya kan? Lumayan kan, modal dengkul kan? Itu tinggal ikutin aja. Dan itu official ya, official, bukan bodong. Gitu. Karena IDX Islamik itu under bursa. Itu udah nanti ada. Nah dari situ belajar, dikasih modal, coba-coba pilih-pilih saham sampai ketemu yang serak lanjutkan, isi sendiri gitu. Nah itu teman-teman, jadi tipsnya kalau mau yang masih ragu ya buat investasi di pasar modal syariah, sering-sering ikut aja event dari IDX Islamik yang official ya. Dan juga mungkin kata-kata kita hari ini Pak, mungkin yang bisa mendorong motivasi anak muda buat investasi di pasar modal syariah, yaitu kalau teman-teman mau investasi yang bukan cuma untungnya doang tapi juga dapat berkahnya, ya pasar modal syariah adalah tempat yang cocok untuk itu. Betul. Ya mungkin Pak Irwan, terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Mau mampir. Dan juga terima kasih teman-teman Moneti yang sudah menyaksikan. Ikuti terus podcast Moneti Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.